Cek, cek. Udah direkam. Tekan 7. Oke, shalom ibu-ibu dan teman-teman semua, shalom. Ya, pada saat ini saya ditugaskan sebagai yang bawa games. Mungkin kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Ayo Jessica maju, ikut games. Ayo. Iya, ini dari apa? Biar ada dokumentasi. Tapi tayang di YouTube-nya nggak publik. Ya. Oke, ada 8 kira-kira. Enggak lah, enggak pecah ini. Boleh lah ya bagi 2, 4 dari tim ibu sini dan 4 lagi ibu sama ibu bersama anak-anak muda biar berasa muda ya. Oke, jadi boleh berbaris bu dari depannya dari kursi ini. Gamesnya adalah heart to heart. Jadi ya dari hati ke hati. Jadi aku akan kasih soalnya dari sini. Jadi yang pertama akan memperagakan ke belakang dan belakang akan menerjemahkan apa yang digerakkan tersebut. Mengerti? Jadi misalnya saya sedang berlari. Nah, jadi kayak mana kita bikin gerakan saya sedang berlari. Nah, jadi sampai di terakhir harus mengikuti, harus mensesuaikan. Terus nanti tanya jawabannya apa? Iya. Tulisannya. Oh ya, oke. Misalnya gini kan, misalnya saya sedang berlari. Iya. Oh iya, oke. Maksudnya iya, jangan sedang, oke. Oke, ditulis ya. Oke, siap teman-teman semua, ibu-ibu. Aduh, tidak ada bapaknya. Jadi coba ibu-ibu, saya di tengah, jadi berbaris hadap saya. Terus hadap yang kiri hadap kanan, yang kanan hadap kiri. Tunggu, jadi hadap berapa nih? Ke sana ya? Maksudnya yang enggak, semua yang ibu sini hadap sana dan ibu sini hadap sini. Nanti aku akan kasih clue ya. Sama. Oke. Iya, oke. Oke, siap ya. Coba saya akan kasih. Oke, coba. Pasti bisa menggambarkan. Oke, 3, 2, 1. Aduh. Nah, bisa. Oke. Oke, sudah? Atau perlu diulangi? Atau perlu ibu pertegas? Oke, ibu yang berdasarkan apa yang sudah diperagakan 3 ibu-ibu ini? Hah? Belum, tapi udah. Udah. Oke. Ulang. Coba Bu, kasih tahu yang betul apanya, spesifik lagi. Tadi Ibu kurang spesifik. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke.
Eh, eh, ya. Oke, oke, saya tanya. Kira-kira Bu dari tiga ibu-ibu ini apakah yang dapat tersingkapkan oleh Ibu? Apa Iblis. terus? Oh, oke, I see. Oke, ternyata ada salah teknis. Enggak, iya. Jadi sebenarnya artinya itu injak iblis. Cuman tadi maksudnya gini, aku salah kurang apa? Maunya beda soal sini, beda soal ini. Iya. Oke. Kecuali nggak dapat sini baru lempar ke saya itu yang di situ kan gini. Iya. Tapi dipisah dulu. Tapi dia pakai Oke, itu percobaan. Iya, pemanasan. Oke ya. Oke, ini Geri akan kasih apa? Clue-nya untuk Ibu. Oke. Oke. Kita lihat dulu dari tim Ibu Katarina. 3, 2, 1. Oke. Mantap. Oke, Divo apa? Salah jalan. Salah. Iya, gini. Iya. Sebenarnya ini kan iya, oke. Jadi ini tentang rohani. Jadi jawabannya adalah jalan salib. Iya, salib. Oke. Siap. Oke. Iya. Oke Tante, bisa? Susah ya. Ya, gitu ya. Kami tadi nggak protes loh. Iya, bisa juga. Oke. Apa ya kira-kira? Agak susah ya.
3. Ayo Bu, silakan Bu berbaris. Ini terakhir aja biar tidak memperlama waktu. Ya, oke. Karena sebenarnya mulut nggak boleh bergerak sih. Cuman ya itulah. Banyak kesalahan ya. Iya, oke. Oke. Salah. Ada lagi kata lainnya yaitu ngasihimu. Betul. Tepuk tanganlah buat kita semua. Haleluya. Boleh ambil tempatnya posisi masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah FA kita. Oh ya, mikrofon Kakak di. Ya. Mari kita satukan hati. Dan kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Katarina juga sebiringnya Tuhan. Kiranya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi tuntunan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan setiap kami yang datang tidak sama seperti kami pulang ya Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami yang sakit pada saat ini disembuhkan ya Tuhan. Dan kami yang berbeban berat Engkau lepaskan ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saudara, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Dari awal kita nyatakan bersama, hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap bersyukur. Dari awal nyatakan, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Kau Allah kami yang besar, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selama-lamanya, selamanya, 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 selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya. Berapa banyak yang kita percaya kita diberkati, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Kami percaya Engkau bekerja bagi setiap kami, Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanan Bapak Ibu, teman-teman saudara, katakan Tuhan mengasihimu. Ayo Ibu, silakan Bu, maju ke depan Bu. Kita adalah keluarga di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan. Dan melalui penyembahan kami ya Tuhan, kiranya manis Kau dengar ya Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup. Ya Allah kami,
ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan kepadamu Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan sepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dari kerinduan hati kami yang sungguh-sungguh menyatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku. Ya Allah kami, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selagi ku ada. Benar ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Segenap hati kami nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berikan pujian tertinggi kepadamu ya Allah kami, sebab kasih-Mu besar dan nyata bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menghormati Engkau di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Di tempat ini kami percaya Engkau hadir ya Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, membaharui segenap jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Kami mau naikkan mazmur kami, biarlah penyembahan kami harum di hadapan-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Kami mau sembah Engkau. Bukankah Engkau teramat baik bagi setiap kami ya Tuhan? Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kami pegang janji-Mu bagi setiap kami. Oh, haleluya. Pakai kami ya Tuhan menjadi surat-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi terang-Mu ya Tuhan. Bawa kami semakin bersinar di tahun ini ya Tuhan Yesus. Oh ya, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan karena Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, pakai kami Tuhan, urapi kami dengan urapan baru. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Amin. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora bataka syakara la 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 la. Ila la syakara la 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 la. Ora bataka syakara la 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 la. Hati kami limpahkan syukur kepadamu, sebab kami percaya Tuhan Allah Immanuel ada bersama kami. Pada malam hari ini, ada seberapapun kami yang rindu Tuhan untuk berepa, kami percaya para malaikat-malaikatmu ada bersama kami, memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu mengubahkan setiap keadaan kami. Apapun keadaan kami saat kami datang, kami percaya ketika kami ada di mezbah Tuhan, maka segala sesuatunya sudah Tuhan bereskan, bahkan Tuhan selesaikan. Dan ketika kami kembali, semuanya akan diubahkan. Amen. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Satu hal yang kami percaya, ketika kami ikut Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia dalam hidup kami. Tuhan akan terus angkat kami naik, tidak pernah turun. Menjadi kepala bukan ekor, meminjamkan bukan meminjam. Berkat bangsa-bangsa akan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu mengajari kami, memberikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan, bahkan memberikan kami lebih cakap daripada yang lain. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Roh-Mu ada pada kami, Roh-Mu yang menuntun, yang memimpin kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak Tuhan. Bahkan Engkau pakai kami untuk menjadi surat yang terbuka, untuk boleh dibaca setiap orang, sehingga semakin akan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk datang kepada Tuhan. Untuk itulah Engkau memanggil kami dan mengutus kami untuk menjadi terang bagi setiap kegelapan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Mari urapi kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, ajari kami sehingga kami memperoleh hikmat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk mendengarkan firman, mari bersama-sama kita katakan amin.
Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kok rasanya hanya beberapa orang aja kok udah penuh ini. Kayak semuanya ada di kursi ini duduk. Ya, iman ya. Minggu-minggu depan akan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Dimulai dari diri kita sendiri. Dari kita dulu, baru orang akan datang kepada Tuhan ya. Yuk. Puji Tuhan. Sudah ada yang kenal saya ya? Ada teman bestie saya, ada 2 di sini hadir. Kan kalau FA itu kan santai ya kan, nggak boleh seperti di gereja kan. Ini harus sifatnya kekeluargaan. Jadi memang heart to heart, dari hati ke hati. Jadi nggak ada yang tersembunyi di antara kita. Kalau ada yang mau ditanya silakan tanya ya. Nah jadi nggak sama seperti ibadah raya ya. Ini waktunya kita makin memperkuat 3 moto daripada FA tadi. Itu apa yang pertama? Harus ada kesatuan hati. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau ada yang gak enak, ada yang apa terus tanya aja. Gak usah disimpan-simpan dalam hati. Supaya firman itu bisa jadi rema dalam hidup kita ya. Yang kedua apa? Supaya kita tumbuh bersama. Jadi kalaupun gembalanya di sini Pak Andrew, jangan Pak Andrew aja nanti terus yang dipakai Tuhan. Semua harus dipakai Tuhan. Katakan amin. Nah itu artinya tumbuh bersama. Kemudian harus ada goalnya. Apa itu? Memenangkan jiwa. Jadi janganlah kita aja yang ada di sini. Seakan-akan macam kita aja nanti masuk surga. Yang lainnya juga harus masuk surga ya. Ya, untuk itulah kita ber-FA supaya ada banyak orang akan datang ke FA. FA ini merupakan suatu gereja kecil yang digembalakan juga. Nah, ketua gembalanya itu ya ketua FA. Siapa ketua FA-nya di sini? Nah, jadi gini-gini Bu Helena ini gembala ini, ya, menggembalakan suatu FA. Jadi ibu juga punya otoritas di sini, bertanggung jawab untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan melalui FA ya. Sederhana FA, tapi percaya Bapak Ibu, Bapak Ibu, kasih iman ada bapak-bapak di sini. Puji Tuhan, nanti minggu-minggu depan ada bapak-bapak ini ya. Artinya begini, di FA justru malah banyak mujizat. Setuju? Gak ada orang langsung bisa seperti yang ada di pusat. Pak Bambang sekalipun sama Pak Edi sekalipun semua dimulai dari FA dulu. Bahkan teman-teman pembina teman-teman kita yang di misi yang mereka udah pakar-pakarnya nyampaikan firman, itu semua bertumbuh di FA. Dari gak tahu apa-apa, seperti Harun, petah mulut, gak ngerti, bicara pun gak berani. Ya, gak tahu. Ketakutan, pegang mic aja katanya pertama udah gini-gini. Nah itu kesaksian hamba Tuhan. Pertama kali disuruh bawa firman itu getar-getar, hampir aja gak sampai kebablasan. Itu wajar, karena secara daging kita ini lemah. Apa yang memampukan kita supaya kita berani? Ada roh Tuhan. Ya, setuju ya? Karena ada roh Tuhan yang memampukan kita. Jadi kalau kita tengok kesaksiannya Pak Edi itu juga dulu penakut. Saya masih ingat waktu misi sama Bapak itu. Penakut Bapak itu. Ngomong aja pun capek kita nunggu dia keluar bahasanya. Nah, tertunggu-tunggu kita. Artinya gak ada kita ini satu pun yang mampu tanpa Roh Kudus. Ya, semua kita dimampukan kan ada Roh Kudus. Kita bersyukur kalau di bulan yang lalu kita sudah dituntun bagaimana perbedaan antara ya jemaat Tesalonika dengan yang di Berea. Dan itu akan masuk ke bulan Februari. Berkat yang ada di Januari kemarin itu ini sekarang masuk ke Januari, ke Februari dan tidak boleh lepas. Kenapa dikatakan jemaat di Berea itu baik hati? Kenapa? Karena mereka suka dengar firman Tuhan. Mereka merenungkan firman itu dan mereka menyelidiki firman itu dan punya kerelaan hati untuk dikoreksi. Banyak contohnya. Saya masih ingat kali ya, edak saya dulu di rumah. Pernah saya disuruh bawa firman waktu mula-mula kali saya baru lahir baru ya, kami ada retreat di Brastagi. Saudara tahu apa enggak dibilangnya? Malam-malamnya panitia datang ke kamar saya bilang gini, besok yang bawa firman Ibu Katerina ya gitu. Ya itu ya gitu kan. Ini kan bunga marga ya kan. Jadi saya bilang gini, Pak enggak ada yang lain itu. Enggak ada yang siap itu aja lah ya, inang baru sembiringnya. Baiklah kalau begitu saya bilang kan, gak ada persiapan sebenarnya saya. Tapi saya ingat ketika Tuhan katakan kalau ada roh Tuhan itu padamu, maka baik tidak baik keadaannya kau harus bisa siap. Nah, jadi pada saat itu saya bilang apa gini, karena dia udah tahu saya yang bawa firman, malam itu juga datanginya ke kamar panitia. Dia bilang gini, kalau edakku itu yang bawa firman, pulang kami semua malam ini. Bayangilah, provokatornya semua orang-orang yang ada itu tadi yang ikut. Padahal judulnya kami berangkat ke sana malam keakraban.
Bagaimana mungkin ada malam keakraban? Dia sendiri udah mengancam. Kalau edaku itu yang khotbah, pulang kami semua malam ini katanya. Udah kalang kabut panitia. Ya kan? Akhirnya pagi-pagi jam 6 saya udah siap-siap ini. Bukan malam itu dikasih tahu kalau batal untuk bawa firman. Tapi udah saya persiapkan semua. Pagi-pagi saya udah mandi, udah rapi. Tiba-tiba panitia datang ke kamar. Ketuknya, Inang, maaf Inang, jangan marah ya. Karena saya kenalnya siapa Inang. Kenapa nak? Gak jadi nang khotbah ya. Kenapa? Daripada nanti demon semua edanya, ada 2 eda aku di situ. Udah kongkolikong dia sama kawannya, udah 2 orang itu kan. Daripada nanti pulang semua, batal acara kita ini. Jadi ku mintalah kebesaran hati Ina, nggak jadilah khotbah ya. Katanya kan, nggak apa-apa Amang, ku bilang, nggak masalah sama saya, ku bilang. Ya kan, nggak apa-apa. Ada yang bersedia menggantikan. Udah saya paksakan aja yang lain Ninang katanya. Saya suruh dari HKBP supaya jangan ribut mereka katanya. Ya, oke baiklah pikir saya gitu kan. Tahu saudara waktu ditanya sama panitia bilang apa gini? Dibilang gini, kenapa nggak senang kalau Eda itu yang khotbah? Tahu jawab Edaku apa? Karena semua apa yang disampaikannya itu kena sama kami. Haleluya. Kalau menurut saudara, bagaimana respon saudara ketika dia ngomong kayak gitu? Jelas dia belum dewasa rohaninya ya. Kalau orang yang sudah dewasa rohani, tentunya senang dikoreksi supaya kita bisa memperbaiki diri kan? Ya, dikoreksi. Kan firman Tuhan bilang kan, firman itu kan menyadarkan kita kan, memperbaiki kelakuan kita. Segala yang dihilangkan Allah itu memang tujuannya untuk menyadarkan kita kan. Jadi kalau kita terkoreksi, justru karena itulah sayangnya Tuhan sama kita supaya membuat kita menjadi baik. Amin. Tapi ada orang yang tidak mau dikoreksi dengan firman Tuhan. Lihat hidupnya sampai hari ini gak berubah. Udah jelas ada perbedaan orang yang mau dikoreksi sama yang tidak mau dikoreksi. Orang yang mau meneliti firman Tuhan dan mau merenungkan firman itu siang dan malam, kehidupannya pasti berbeda. Pasti berbeda. Dari cara dia berbicara, cara tingkah lakunya, tindakannya, perbuatannya pasti beda ya. Kalau dia itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada kemunafikan di dalam Tuhan. Itulah yang membuat saya perhatikan begini. Setiap orang yang komplain dengan firman Tuhan, ada juga kemarin jemaat begitu. Hari Minggu ini ibadah di sini hamba Tuhan. Tiba-tiba dia nyelutuk dari sana, dari kursi itu. Oh banyak kali cakapnya itu katanya. Coba pendeta lagi ngomong di depan, dia gak bisa menguasai diri. Dia merasa kena apa yang disampaikan firman itu. Keluar dia langsung dari bangku. Dia bilang banyak kali ceritanya itu katanya. Untung hamba Tuhannya tenang dia di atas gitu. Tenang dia sampai dia bisa menyelesaikan khotbah itu dengan baik. Jadi orang yang seperti itu udah jelas kasihan kita lihatnya. Ya Bu ya, kasihan kan lihatnya kan. Kenapa? Karena yang berbicara itu Tuhan. Hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini itu hanya perantara. Dia kan bukan karena dari perkataan dia yang dikeluarkan, dia kan baca firman gitu. Jadi apapun yang disampaikan firman Tuhan itu, sekalipun itu sifatnya seperti kayak menggurui kita, menyadarkan kita, mengubahkan kita, siap aja kita dikoreksi. Supaya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Itu dia ya. Yuk kita buka dulu adik sayang 2 Korintus 3. Yuk ayat 2 sampai 3. Ini tuntunan kita, tadi waktunya katanya hanya 15 menit buat saya ya. Oke gak apa-apa. Yuk buka dulu sayang. 2 Korintus 3. Biar kita baca sama-sama. Tema kita di bulan Februari. Jadi gak ada yang miss kita lagi dengan firman Tuhan. Karena kita dituntun hari demi hari ya. Yuk kita baca sama-sama. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Yuk yang pertama ya ayat 2 yuk. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Yuk lanjut ayat 3. Karena telah ternyata, ayat 3-nya sayang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Amin. Di sini saya bersaksi ya. Firman ini saya dapat karena saya juga orang kedarnya saya. Ya 29 ya 30 tahun yang lalu di pesantrennya saya ini dibesarkan. Jadi gak tahu saya Alkitab itu isinya apa gak tahu saya ya.
Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah memindahkan saya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena begitu besar akan kasih Allah, sehingga saya dipindahkan. Nah, jadi saya menikah dengan pria Batak. Santai aja kita supaya enak ya. Marga Panjaitan. Waktu saya menikah dengan dia, saya pikir kalau saya dibawanya Kristen pasti dituntunnya saya kan gitu kan. Karena waktu saya kedar, saya udah punya niat kalau dia ikut saya akan tuntun dia. Saya akan bertanggung jawab sampai selama-lamanya. Mengajari dia sholat, ngajari dia fikih, ngajari dia akidah akhlak. Itu udah ada di pikiran saya pada saat mau saya mengislamkan dia pada saat itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berkata lain. Justru saya yang harus ikut dia. Ikut dia. Orang buta menuntut orang buta ujungnya kemana Bapak Ibu? Masuk jurang ya. Dia gak tahu firman, gak tahu apa, tapi Kristen sejak lahir. Tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hebatnya Tuhan kita yang gak ada apa-apanya ini dipakai Tuhan untuk memenangkan dia. Ya, proses perkawinan sama dia bertahun-tahun mengubahkan sampai akhirnya dia bertobat dan terima Tuhan Yesus. Memang dia udah Kristen, tapi Kristennya itu gak hidup. Kenapa? Karena dia tidak hidup di dalam kebenaran itu. Ya, dulu kalau saya ingat kerjanya mabuk, narkoba. Udah tahu lah itu kalau penyakit laki-laki apa, wanita. Nggak udah sering kali kadang kalau pulang bajunya itu udah becap-becap lipstik. Kalau ibu-ibu rasakan itu apa ibu rasakan? Pulang dia bajunya berlipstik ya pada saat itu ya. Padahal bayangan saya bagus saya pulang aja lah ke rumah orang tuaku. Karena kalau ke orang tuaku semua udah welcome aja. Kapan kok nggak pulang? Orang memang dibilangnya udah kutuknya sama aku itu ketika aku terima Yesus. Siapa suruh kau kawin sama orang Kristen katanya. Nah, kami kan gak izinkan kau kawin sama orang Kristen dia bilang. Jadi aku gak berani ngadu Bapak Ibu sama keluarga aku. Sama keluargaku pulang aku gak berani ngadu. Kutahankan bagaimana kelakuan suami itu. Yang mabuk lah, yang main perempuan lah. Lama-lama gak kuat juga. Tapi gak berani pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian hampir 9 bulan saya gak mengandung. Gak bisa punya anak. Karena trauma dengan perkawinan itu. Merasa kecewa karena pikirku gini. Aku udah ikut dia, tentunya aku dibimbingnya lah. Diajaknya lah aku ikut Tuhan itu seperti apa. Sementara tadi aku perjanjian kalau aku yang ikut dia, aku akan bertanggung jawab untuk terus mendampingi dia. Bahkan membawa dia sampai ke tujuan. Nah itu tadi. Tapi apa yang terjadi? Saya di tengah jalan itu diterlantarkan sama dia. Sampai akhirnya suatu hari 9 bulan, udah 9 bulan saya kosong gak ada anak. Dia bilang apa? Salah pilih aku katanya. Sakit enggak? Udah dia bawa kita Kristen, salah pilih aku katanya. Ternyata enggak bisa punya keturunan katanya kayak gitu. Udahlah kalau aku kasih waktu berapa bulan ke depan kalau memang enggak bisa hamil, udahlah sampai di sini aja kita katanya. Bayangkanlah Ibu Bapak saat itu kayak mana. Aduh aku pada saat itu benar-benar keluarga aku udah buang aku, enggak kasih aku lagi pulang ke rumah. Apa yang kulakukan? Saat itulah pertama kalinya aku pegang Alkitab. Karena selama ini sekalipun aku udah dipasu-pasu di gereja, diberkati di gereja, masih mau aku sholat di rumah. Kalau nggak ada suami masih sholat aku. Masih kusimpan semua ruko-ruko gitu. Sajadahku itu kusimpan rapi. Jadi kalau nggak ada bapak kan cepat-cepat aku ngambil wudu sholat aku. Begitulah kucing-kucingan kami selalu di rumah. Kalau nggak tahu dia sholat aku. Nah gitu. Kenapa? Karena bagiku agamaku itu tetap yang terbaik. Bahkan prinsipku gini, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Itu tetap aku pertahankan. Bahkan aku berprinsip gini, suatu hari ku tangkap kau, ku tarik kau, ku bawa lagi kau jadi Islam. Biar aja aku ngekor kau dulu, ikut kau Kristen, yuk, ikut aku dulu Kristen. Itu karena belum kenal Tuhan kan. Saat itu aku kan belum kenal Tuhan. Ku pakai cara pikiranku. Ini orang oke, aku ikut dulu sama dia. Tapi nanti ku ajak dia ikut masuk Muslim lagi. Udah itu di planningku. Bahkan sampai keluarga aku bilang jangan mau hamil dulu. Karena kalau orang Batak udah punya anak, susah lepas nanti katanya. Tapi Tuhan kan berkata lain. Memang sengaja ditutup kandunganku 9 bulan supaya aku berseru kepada Tuhan. Supaya mujizat itu Tuhan tunjukkan melalui kehamilan itu. Disitulah pertama kalinya aku buka Alkitab. Nah, aku dapatlah itu Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu aku baca. Terus di situ ada kata-katanya engkau akan berbuah.
Yang ku ingat pada saat itu aku mandul, belum ada anak. Baru 9 bulan udah merasa mandul aku. Saat itulah dengan iman, tiba-tiba ada iman di hatiku, aku katakan begini. Malam ini ku perkatakan, kalau memang betul-betul kau adalah Yesus yang hidup, yang mampu memberikan kehidupan, bikin aku hamil bulan depan. Pegang perutku. Kalau hamil aku bulan depan, berarti memang betul-betullah kau Tuhan yang hidup. Dan aku akan menyembah engkau sampai selama-lamanya. Itu najar aku malam itu. Saudara, merinding saya kalau masih ingat ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Bulan depan saya cek, itulah anak pertamaku, si Christine itu. Makanya sampai dikasih nama bapaknya Christine Aprilia Panjaitan. Artinya begini, Christine gak boleh lagi geser, harus tetap pengikut Kristus katanya. Sekalipun dia gak gitu dekat sama Tuhan, tapi dia tahu kalau nama itu berkuasa. Christine, pengikut Kristus katanya. Bahkan nanti kalau ada anakku laki-laki, ku kasih namanya Christian. Nah, jadi yang ini Kristus betinanya katanya bilangan yang pertama, yang laki-laki nanti Kristus jantannya katanya. Sampai begitu gitu bahasa apanya lah, bandit-banditnya, karena dia gak ngerti. Tapi aku di situ tahu kalau dia itu memang suka sama Tuhan, hanya saja belum ada yang nangkap gitu ya pada saat itu. Itulah ceritanya Bapak Ibu. Sampai akhirnya terjadi, udah habis waktunya Bu? Biasanya kalau karena ini biasanya kesaksian di FA ini Bu. Karena situ yang banyak perubahan di FA itu kan, mujizat banyak. Terjadilah. Aku ingat berapa tahun itu baru aku dikasih di FA. Apa topik doa Ibu? Tahu topik doaku hanya minta suami bertobat, nggak ada yang lain. Sampai kalau ada yang yang mencatat-catat mau doa apa hari ini udah hafal mereka. Belum sampai ke giliran aku dia bilang, kalau Ibu ini suaminya ini. Sampai begitu mereka mengejek saya pada saat itu. Karena memang gak ada topikku yang lain selain suami bertobat. Aku gak minta apa-apa selain suami bertobat lah. Aku bilang kayak gitu. Ya udah mereka udah hafal. Suami bertobat ini Ibu ini udahlah. Katanya udah itulah setiap hari langganan di FA. Aku gak malu. Sampai berapa tahun? 15 tahun. Baru dijawab Tuhan. 15 tahun. Menanti 15 tahun. Lihat Abraham sampai 25 tahun. Ya 15 tahun. Kalaulah FA aku itu bilang lalap ini aja. Lalap asik doakan suami gak bertobat-tobat. Bisa aja mereka ngomong kayak gitu. Tapi karena setiap hari aku tabur, aku tetap punya pengharapan. Yakin kalau bapak ini pasti diselamatkan Tuhan. Setiap hari aku bilang suamiku bertobat, suamiku bertobat. Benar, gak ada yang sia-sia. Sampai Tuhan tampung kirbat air mata kita itu, kira-kira kalau udah rasa Tuhan cukup, disitulah dia akan jawab doa kita itu. Dari narkoba, keluarganya sampai bilang begini, itu gak ada pilihan lain, gak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Udah diponis sama keluarganya. Itunya bilang enggak akan sembuh itu sampai kapan pun enggak akan sembuh. Mereka yang Kristen aja enggak yakin kalau mujizat itu pasti ada. Siapa kita yang datang menjadi orang Kristen pada saat itu berani memperkatakan bahwa Yesus itu berkuasa. Tapi karena mujizat kulihat mulai dari anakku tiba-tiba hamil bulan depan, sesuai pula dengan apa yang kuharapkan, ya. Disitulah aku timbul imanku. Ini Yesus, inilah Tuhan itu rupanya. Terus berapa bulan kemudian timbul lagi ada suara, aku dengar bisikan di telingaku ini pas aku tidur. Memang betul, bisikan itu ada. Kalau ada kita dengar berita bahwa ada bisikan Tuhan katanya, saya rasakan itu. Pernah aku bangun tidur, saat pagi-pagi kan jam-jam 5 aku dengar bisikan ini. Mungkin Tuhan mau memperkuat aku supaya yakin betul bahwa aku itu gak salah pilih. Dia katakan begini, akulah Alfa dan Omega. Pakai bahasa sehari-hari. Tidak ada dunia ini kalau bukan karena aku. Padahal ada itu firman Tuhannya. Yohanes itu ada itu. Saat itu aku sampai bilang sama suami, kamu tadi bisik apa ke telingaku? Bilang pagi-pagi. Gak ada, aku tidur katanya. Mana ada aku bisik-bisik. Kurang kerjaan aku bisik-bisik samamu pagi-pagi katanya gitu. Di situ aku bilang gini, jadi siapa yang bisik-bisik tadi? Kok dibisikkan sama aku? Akulah Alfa dan Omega. Dunia ini gak ada kalau bukan karena aku. Siapa ya? Apa itu Tuhan Yesus itu? Apa itu Tuhan Yesus itu? Gitulah. Mulai saat itu udah mulailah tetap hatiku itu berarti betul lah. Setiap aku masak ingat Tuhan Yesus. Nyuci aku ingat Tuhan Yesus. Setiap aku ngerjakan apa aja gak bisa hilang ingatanku ini. Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus terus. Dari situlah ternyata aku baru sadar. Ternyata aku pasti dipakai Tuhan. Dari yang tidak tahu apa-apa, mulailah aku itu bertumbuh melalui dari FA, Ibu ya. Bapak belum bertobat pada saat itu.
Pergi aku FA sama Ibu Tobing dulu dekat rumah itu. Mula-mula aku cuma ngintip-ngintip di pintu. Karena aku dulu di Metodis bukan di GBI. Metodis lah aku ngintip-ngintip aku. Kok meriah kali orang ini tepuk-tepuk tangan ya. Pikirku kayak gitu. Ngintip aku mula-mulanya. Terus ketua FA bilang mari Bu masuk. Masih masuklah saya mula-mula. Saya nggak tahu apa-apa Bu. Doa pun nggak tahu. Doa apa pun nggak tahu. Yang saya tahu cuma pelajaran saya yang zaman dulu lah. Yang di seberang itu ya. Nah, udah gitu apalagi katanya minggu kedua lagi terus mulai kok ada damai, kok ada tenang, kok ada rasa rindu aku kalau FA setiap Jumat pada saat itu ya. Kadang aku tanya Bu kapan kita FA, ketua FA nya bilang gini, Jumat ini kita FA Bu gitu kan. Senang kali aku sehingga aku gak ingat masalah ada di rumah bapak masih mabuk, masih main judi, gak peduli aku. Sampai akhirnya berapa bulan kemudian, udah berapa tahun kemudian aku bertumbuh ya. Di rumah pun kadang aku terpanggillah menjadi pendoa. Dari gak tahu berdoa sampai jadi tahu berdoa di FA itulah mula-mula. Di FA itu kan baru ku sadari ternyata roh Tuhan yang mengajari kita untuk berdoa. Gak ngerti apa-apa aku kan. Jadi karena terlalu berapi-api, ku bawalah ke rumah karunia doa ini tadi. Aku masih ingat itu. Masuk aku ke kamar, doalah aku kuat-kuat. Gak sadar aku suamiku pulang dari luar. Dia kan gak suka dengan orang berdoa. Ya kayak mana lah orang selubung itu lagi menutupi dia kan. Masuk ke kamar. Dia bilang kayak gini, kuat-kuat kau berdoa ya. Biar kau jadi kayak orang Parisi. Kok gak di pinggir jalan itu aja. Di tekongan itulah berdoa. Biar tahu orang kalau kau yang paling suci di dunia ini katanya. Bayanginlah saat itu hatiku mirisnya minta ampun karena aku lagi jatuh cinta sama Tuhan. Malah gak aku ingat suamiku pada saat itu dia mau ngapain di luar pun udah gak ingat lagi aku. Aku lebih suka sama Tuhan pada saat itu. Udah prioritas nomor 1 itu Tuhan. Udah karena dibilangin kayak gitu, gak boleh lagi berdoa kuat-kuat. Diamlah aku. Ku baca Alkitab. Dulu kan belum ada gadget ini kan, masih pakai Alkitab kan. Ku buka Alkitab ini pelan-pelan gitu. Memang cinta kali aku. Bahkan Alkitab ini kadang ku taruh di kepalaku ini. Udah kayak suci kali ku rasa. Setiap pagi bangun tidur ku letakkan Alkitab ini di kepalaku. Sampai gitunya aku dulu Bu. Pertama mula-mula jatuh cinta sama Tuhan itu. Jadi ku bacalah firman ini kan. Masuk lagi dia ke dalam. Bandal kali ya Karo satu ini. Saya kan orang Karo. Bandal kali junggul kau ya orang Karo ya katanya. Coba lah. Bandal kali orang Karo ini katanya. Udah dilarang doa. Terus juga baca Alkitab katanya kayak gitu. Terus karena aku terus baca, gak pedulikan dia ngomong, dimatikannya lampunya. Kalau tek, dimatikannya lampunya. Bangkit lagi semangatku, kuhidupkan lagi. Nah, masuk lagi dia ke dalam. Bandal kali ya, udah dimatikan pun masih kau hidupkan juga. Alhasilnya apa yang terjadi? Dicopot deh bolanya. Bola nggak habis akal dia untuk membuat aku mundur ikut Tuhan. Padahal aku ikut dia. Jadi bagaimana waktu Saulus, bagaimana dia menganiaya? Begitulah cara-caranya orang yang mau dipanggil Tuhan, mau ditarik Tuhan, ada aja penghalang. Bahkan bukan orang lain. Suami yang harusnya bertanggung jawab keselamatan kita, justru itu yang nggak rela kita dekat sama Tuhan. Ajaib ya. Seharusnya kan kita senang kalau pasangan kita datang ke Tuhan. Datang ibadah, justru kata rindu kita, kapanlah istriku itu bertobat, kapanlah suamiku itu bertobat. Ini terbalik, istrinya bertobat dia gak suka. Dicopot bolanya. Saat itu gak bisa lagi aku buat apa-apa. Nyanyi gak apa, doa gak boleh. Terus baca firman gak boleh. Tapi ada satu lagi trik yang dikasih Tuhan. Kekuatan yang diberikannya seperti Daud. Berdiri aku gak mau nyerah, dia kan di luar juga tetap. Nyanyi aku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh itu menari-nari aku di kamar. Mau nari-nari aku di kamar. Oh berjoget-joget aku di kamar. Sampai aku puas sekali aku nyanyi. Masuk deh ke kamar. Pada saat itu apa dibilangnya? Oh kalau kaulah memang udahlah. Kalau kayak gini udahlah kaulah yang menang. Katanya keluar dia. Kaulah yang menang kalau udah kayak gini katanya. Heran dia. Kayak mana pun dibikin gak bisa. Mau ditebas gak bisa. Mau dilarang gak bisa gitu. Karena dibilangnya kalau kau baca Alkitab nanti kau jadi Babilon. Gila kau katanya. Cobalah.
Ya, dia orang Kristen ngajak kita jadi orang Kristen. Dibilangnya jangan kau baca Alkitab itu semua, karena nanti kau bisa gini mereng katanya ya. Gak pernah kami diajarkan mama bapak kami baca Alkitab sampai habis katanya. Karena banyak pendeta yang mereng gara-gara baca itu katanya. Aku pada saat itu gak tahu. Bayangkanlah ngerinya Bu, perjuanganku Bu. Kalaulah aku gak dipimpin Tuhan, mungkin dari dulu aku gak akan bisa dipakai Tuhan sampai hari ini. Ya, tapi karena aku gak mau menyerah, sekalipun dilakukannya seperti itu, disitulah awal pertobatannya. Waktu dia keluar katanya, kan ditinggalkannya aku di kamar itu, pergi dia ke tempat lapo tua, pengen mabuk-mabuk sama kawannya. Waktu katanya dia mau ngangkat minuman ini gratis semua. Iblis ini pinter dia, kalau ditengoknya asal kita mau, semua gak pakai biaya, udah kawan-kawan yang bayari semua. Habis itu ke diskotik kita ya bos katanya, kata kawannya. Siap ini kita pergi, kita dulu Star City namanya, yang di Aksara itu. Ke Star City kita ya bos, pulang pagi kita ya katanya. Gak peduli dia ada anak istri, gak peduli. Kawan-kawan yang ngajak. Udah, habis kayak gitu rupanya mau minum dia katanya Jalan Negara. Waktu dia mau minum gak sanggup dia ngangkat gelas ini. Ini kesaksian almarhum. Gak sanggup dia ngangkat gelas ini waktu dia teguh itu. Mau diangkatnya, mau diminumnya gak sanggup dia. Getar-getar tangannya ini. Pulanglah dia ke rumah. Itulah awal mula-mula dia bertobat. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gini. Tiba-tiba lembut. Ada masa apa kau dek katanya. Biasanya gak pernah. Masa apa kau dek katanya. Hanya telur sambal lah bang sama sawi kutumis. Gak apa-apa bikinlah dek, lapar kali ya bang katanya. Tadi gitu berangnya bisa berubah. Kalau kita tengok tadi kayak mana dahsyatnya dia sampai Alkitab pun kalau bisa dikoyak-koyaknya Alkitab itu. Udah pernah itu. Apa saja ada di depan dia pasti dikoyakkannya. Surat nikah kalau dapat dia dikoyakkannya. Dia gak ada harga apa-apa. Alkitab pun dia gak takut mengkoyakkannya. Nah, pada saat itu. Karena memang udah tertutup pikiran dia. Mau kayak mana kita buat? Apakah Tuhan tidak mengasihi dia? Buktinya Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan sebelum dia berangkat ke surga. Loh, Tuhan aja begitu sangat mengasihi dia, apalagi kita yang gak ada apa-apanya ini kan. Saya udah lihat kayak gitu, gak terselami kasih Tuhan itu ternyata. Luar biasa. Sebejat apapun kita, malah kadang aku heran gini, kok enak kali cara matinya ya gitu. Enak dia bangun tidur pagi-pagi tinggal rapture, udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi, udah haleluya, udah di surga. Bangun tidur jam 6. Gak ngerang, gak tarik nafas kuat-kuat, gak mengalami sakit penyakit apa-apa. Seakan-akan dia itu manusia yang bersih. Padahal kalau ditengok kayak mana kotornya, gelapnya masa hidupnya, gak layak dia menerima kebaikan yang diberikan Tuhan itu. Tapi itulah Tuhan kita yang dahsyat itu. Nah, ya, jadi kita harus menjadi surat terbuka Kristus. Saya percaya ciri-ciri kalau ada keluarga kita yang diselamatkan Tuhan, pasti dilihatnya dulu hidup kita. Kalau dia tidak menemukan apa-apa dalam hidup kita, sulit kita untuk menangkan dia kepada Tuhan. Karena saya lihatnya langsung bagaimana pertobatan suami. Ternyata kesabaran kita melayani dan mengasihi dia dengan tulus, itu sebagai ada upah. Nyawanya diselamatkan Tuhan. Makanya apapun keadaan kita hari-hari ini, mau kayak manapun kondisi keluarga kita, tetaplah tulus melayani. Karena semua ada upahnya diberikan Tuhan. Amin. Ya, dari FA lah kita bertumbuh. Harus kita bertumbuh dari FA. Nah, saya mau katakan, saya lihat sendiri hasilnya dari EPA. Saya dari EPA betul-betul kayak sampah waktu datang ke EPA itu. Gak ada pengharapan. Maaf kata angkat kepala pun gak sanggup. Karena di rumah terlalu berat beban yang mau ditanggung. Belum lagi ada 2 tinggal di rumah itu. Yang siap hari hanya melihat kapan kami perang. Seperti Israel sama Hamas itu. Ditunggu-tunggunya kami kapan perang. Itulah. Ngeri ya. Kalau kita mundur gak akan terjadi janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau pada saat itu saya nyerah cuma satu kuncinya. Orang tua saya tetap gini, welcome, pulang. Rumah terbuka untukmu. Semua fasilitas ku kembalikan untukmu. Tapi tinggalkan Yesusmu itu. Itunya kata orang tuaku, gak ada yang lain. Tapi berani gak ikut Tuhan Yesus? Pikul salib, menderita. Suami narkobaan mesti didampingi sampai 15 tahun. Siapa yang kuat? Posisi kita pada saat itu. Saya aja ditinggal mati sama suami usia 35 tahun. Bayangilah 17 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu lah. 16 tahun yang apa? Kira-kira segitu. 30, masih 32, belum ada 35. Usia 32 saya ditinggal. Dia usia 37. Beda 5 tahun kami. Godaan bukan sedikit pada saat itu. Kalau keluarga saya udah katakan, udahlah kau udah kena kutuk. Pulanglah ke rumah.
Masih ada, kan kami keturunan ABRI. Itu masih ada PM Duda katanya. Itu masih ada PM Panglatu katanya. Masih siap, tinggal masuk rumah kau, udah ada semua. Ngeri tawarannya, tapi tinggalkan Tuhan Yesus karena dia Muslim. Tapi saya nggak mau. Saya bilang tidak. Saya udah dikasih Tuhan karunia, ada anak 2, ada warisan. Ini tanggung jawab, dikasih 2 anak sama saya. Saya bilang gitu. Ini harus betul-betul saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lolos, memang godaan-godaan, saya jujur, kalau janda itu nggak gampang. Ngeri-ngeri sedapnya kita hidup ini. Tapi selama kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, mau bagaimanapun itu tetap lewat. Mau seperti apapun ujian itu tetap lewat. Tapi itu tadi, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Cuma itu kekuatan kita, nggak ada yang lain. Amin. Ya, itulah sharing saya malam hari ini supaya kita menjadi surat terbuka Kristus ya. Kenapa? Karena dikatakan bukan ditulis dengan tinta. Berbeda dengan apa? Kertas kita tulis pakai tinta. Itu bisa kalau kena air luntur. Tapi ini ditulis dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu termaterai dalam hidup kita. Jadi kalau kita uji dalam kehidupan kita, kalau memang Roh Kudus itu ada di dalam kita, saya melihat sendiri, gak ada satu pun janji Tuhan itu yang gak digenapi dalam hidup kita. Kalau aku mau bersaksi Bapak Ibu, keluarga aku betul-betul ya, yang dari Muslim ini gak sama sekali gak mau menolong. Tapi mereka bisa melihat sendiri, karena mereka cuma mau katakan begini, apakah benar Yesusmu itu menolongmu? Itu keluarga saya tega. Bahkan baru sekarang mereka munculkan apa yang menjadi hakku. Selama aku membesarkan anakku betul-betul seperti Fir'aun, ditutup hati mereka semua. Tidak ada dana bantuan apa-apa selain hanya mengandalkan Tuhan. Mertua nggak bisa tolong apa-apa. Cuma rumah itu sekarang yang kami tempatin itu aja. Baru inilah bicara tentang warisan. Kalau dulu mencari sendiri, suami meninggal tidak ada bantuan apa-apa, tidak ada pertolongan apa-apa. Besarkan anakmu sendiri, banyak janda, bukan kau aja katanya. Itu keluarga dari pihak suami. Banyak janda ya, bukan kau aja yang janda. Buktinya mereka bisa membesarkan anaknya katanya. Nggak ada PNS, nggak ada gaji, nggak ada bulanan, apapun tidak ada pada saat itu. Karena kami buka konveksi. Meninggal almarhum, habis semua, nggak ada lagi apa-apa. Tapi disitulah betul-betul saya lihat apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Pernah kami sekali beli nasi, hanya 1, jujur saya katakan, ini nggak bohong. 15 tahun yang lalu, 1 bungkus cuma bisa kami beli nasi bagi 3 makan. Itu betul-betul terjadi mujizat seperti janda di Sarpat. Ya, di situ saya uji. Malam itu sampai udah kupertaruhkan nasi 1 bungkus ini di tangan Tuhan. Tuhan, ini nasi cuma 1 bungkus dan kami bagi 3 sama anakku. Ya, kalaupun kami mati Tuhan, persis kayak yang perkataan janda di Sarpat itu. Kalaupun kami mati setelah makan nasi 1 bungkus ini, karena kami gak sanggup lagi besok hidup, ya. Tempatkan aku di surga bertiga sama anakku ini, jangan pisahkan aku Tuhan. Itu sampai air mata aku bercucuran di depan nasi itu. Jangan pisahkan aku dengan anakku. 3-3 kami masukkan di surga ya Tuhan. Itu cuma itu permintaanku sama Tuhan. Setelah itu amin. Gak kupikirkan lagi. Udah makan kami bertiga itu. Ternyata tertidur anak-anak. Mereka udah belajar biasa, cukupkan apa yang ada. Karena bapak tuanya sekalipun kaya-kaya gak bisa diminta ibu. Kepala apanya? Kepala kas negara. Ada yang apa? Ada bapak tuanya kepala Pemda Tebing Tinggi. Semua ada yang kerja di CEB Niaga. Dulu ada lagi di BCA. Semua bobonya adalah orang-orang yang sukses. Tapi tidak ada satupun yang mau memberi. Kenapa? Memang sengaja Tuhan tutup hati mereka. Supaya tidak boleh kami mengandalkan mereka. Baru sekarang aku tahu hasilnya. Kenapa Tuhan tutup itu semua? Ternyata ada maksud Tuhan. Supaya kalau jadi pun anakmu ini gak ada perkataan apa-apa dari mereka. Kalau tidak nanti dibilangnya gara-gara bau kau bisa sekolah ya. Gara-gara bau kau bisa jadi sarjana ya. Gara-gara Pak Tua kau berhasil ya. Supaya jangan ada itu rupanya maksud Tuhan. Baru sekarang ku sadari. Jadi ketika ku besarkan mereka dengan nasi 1 bungkus itu malam itu. Tahu yang terjadi apa Ibu? Besok paginya pergi juga ke tempat yang ajo, tempat orang Muslim ini. Kami beli nasi di tempat orang Muslim, balik ke sana. Lucu kali, kita nggak ada cerita apa-apa. Anak perempuan kita ini beli nasi ke sana. Bang, nasi lah bang 1 bungkus, cuma 8.000 dulu pada saat itu, 17 tahun yang lalu. Ya dek, wih, apa yang terjadi? 3 centong ditaruhnya penuh-penuh. 1 bungkus taruhnya penuh-penuh, ikannya 3 macam tahu dia kami 3 orang di dalam di rumah. Padahal dia nggak pernah tahu. Taruhnya 3 ikannya,
taruhnya kuahnya banyak. Nah, dek besok datang lagi ya dek, katanya. Coba lah, uang 8.000. Terkejut anakku, bang kok banyak kali bang. Udah dek, bawa aja dek, makan kau ya dek, katanya. Nah, masih merinding aku. Sampai ke rumah getar-getar ya bawa nasi ini. Mak, katanya, kenapa nak? Banyak kali nasi dikasih abang itu, katanya. Karena gak pernah biasanya gitu kan. Terus dia bilang, kenapa nakku? Nangis dia. Baik kali Tuhan ya mak. Tahu dia kita lapar ya mak. Kok tahu abang itu kita lapar? Padahal muslim abang itu mak. Muslim loh abang itu. Tahu dia kita lapar ya mak. Nangis anakku itu. Sampai sekarang dia ingat. Sekalipun dia udah sekarang jadi apa ya. Jadi udah kerja di BINUS. Dan dia sudah penghasilan yang cukup lumayan. Bisa makan di mana aja. Tapi gak bisa dilupakannya nasi 1 bungkus itu sampai hari ini. Dan itu yang membuat dia tetap rendah hati sampai hari ini. Aku pernah dijumpai Tuhan dalam hidupku. Dan kalau aku ada sampai hari ini mak, bisa seperti ini, diangkat Tuhan terus naik. Itu semua karena Tuhan ada dalam kita. Itu dia katakan. Jadi aku bersyukur. Nah, aku gak sanggup kalau dia ceritakan itu. Karena memang itu betul merinding aku. Karena itu memang kisah nyata betul. Ku tengok nasi di centong itu bisa ditambah. Sampai anakku tuh kenyang dua-dua. Aku nengokin nasi itu gini. Gak salah ini nakku bilang. Taruhnya rendangnya, ditaruhnya telurnya, lengkap bu. Semua. Satu kata yang dibilangnya, besok datang lagi ya dek. Itu merinding aku ingatnya sampai, siapa yang ngerjakan itu kalau bukan Tuhan? Gak ada yang lain selain Tuhan yang ngerjakan. Jadi kalau aku flashback kembali masa-masa lalu, terlalu dahsyat Tuhan itu untuk kuceritakan. Gak sanggup aku. Sampai hari ini aku tengok bagaimana penyertaannya sama anak-anak itu. Sampai ingat mereka terus. Itu membekas sama mereka sampai hari ini. Gak sanggup dia. Baik kali Tuhan mak katanya. Puji Tuhan. Itu bisa saya bagi. Tetaplah kita menjadi surat terbuka Kristus ya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Maaf Ibu Elena karena udah lewat waktunya. Tapi karena Ibu bilang ini waktunya adalah sharing keluarga, nggak apa-apa ya Bu. Dari kita untuk kita ya. Oke. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat sharing kami pada malam hari ini. Kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang tidak bisa terjadi dalam hidup kami. Sekalipun mungkin pada saat ini ada pintu yang tertutup. Tapi di tahun Paidalet ini Tuhan, di tahun pintu yang adalah Engkau itu sendiri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa di tahun ini, setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna menyertai seluruh kehidupan kami. Bahkan Kau memberikan kami hati yang taat Tuhan untuk tetap percaya kepada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar GBI Medan Plaza, untuk para pemimpin-pemimpin kami yang di pusat, Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi, bahkan juga Pak Yansen Lasi, Pak Joshua Ginting, bahkan hamba-Mu yang menjadi gembala di tempat ini Bapak Andrew Tobing. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ketua FA, untuk Ibu Helena. Biarlah karunia pengurapan Tuhan itu terus melimpah atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan. Bahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kota Medan. Berkat-Mu atas Kota Medan. Biarlah Kota Medan tetap damai sejahtera Tuhan melimpah atas Kota Medan. Tetap dalam keadaan kondusif Tuhan, tenang Tuhan. Bahkan seluruh jalan-jalan yang sedang direnovasi, yang sedang mengalami perbaikan, semuanya mendatangkan kebaikan dan semua tertata dengan indah, sehingga Kota Medan akan lebih indah lagi dari hari-hari sebelumnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati gubernur kami, bupati, wali kota. Biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka untuk mereka bekerja dengan tenang, untuk memberikan seluruh kinerja mereka, memberikan keadilan kesejahteraan bagi seluruh Kota Medan. Kami berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Berkat-Mu atas Indonesia menjelang pemilu ya Tuhan. Tanggal 14 Februari mendatang 2024. Satu hal yang kami minta, biar Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia. Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin seluruh daripada pesta demokrasi. Semua dalam keadaan tenang, tidak ada yang arogan, tidak ada yang kekacauan. Biarlah semuanya berjalan dengan tertib ya Bapa. Tidak ada kecurangan, tidak ada kegelapan-kegelapan Bapa. Bahkan tidak ada panah-panah si jahat yang ingin merusak, menurunkan NKRI, bahkan menggoyahkan undang-undang. Terima kasih Bapa. Terpilihlah presiden dan wakil presiden, bahkan calon-calon legislatif
eksekutif yang betul-betul bertanggung jawab yang berasal dari Tuhan untuk bekerja ke era mencapai Indonesia emas 2045, Indonesia yang bermartabat, sumber daya manusianya yang intelektual, yang cerdas, yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas seluruh sumber daya alam yang ada di bangsa kami. Kiranya hari-hari ini tidak ada satu pun yang kekurangan. Bahkan ketika harga-harga semua naik menjelang Imlek, kami berdoa biarlah pemerintah diberikan suatu kebijaksanaan untuk dapat menanggulangi sehingga tidak ada rakyat yang kekurangan, bahkan mengeluh karena tidak mampu membeli Bapak. Dalam nama Yesus kami lepaskan juga berkat keselamatan atas seluruh suku-suku Tionghoa yang akan merayakan Imlek ya Bapak dalam beberapa hari ke depan. Biarlah kami berdoa mereka juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah mereka mengenal Tuhan dengan benar ya Bapak. Lepaskan mereka dari segala roh-roh berhala yang mengikat mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga Allah yang akan memberkati mereka, membukakan pintu-pintu keselamatan bagi seluruh suku Tionghoa yang belum ada di dalam Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang membersihkan kota Medan, bahkan Indonesia ini dari segala roh-roh berhala dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengangkat tangan kami bagi Yerusalem. Salam Yerusalem, salam kota kudus-Mu Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang dari Allah itu boleh turun atas setiap orang-orang yang mencintai-Mu ya Bapa. Berkat damai sejahtera sentosa-Mu ada di puri daripada Yerusalem. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu boleh turun melimpah bagi bangsa, bagi kota, bagi gereja kami, bahkan bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Satukan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini menyelesaikan ya kami. Mari kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan wajah kita ke surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang akan terus menguatkan, meneguhkan, memampukan kita berjalan hari lepas hari dan tampil menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat Kak Catherine yang sudah menyampaikan firman-Nya. Terima kasih kami sudah terberkati buat kesaksian yang luar biasa. Begitulah kita kalau sudah mengenal Tuhan. Saya rasa setiap pribadi kita pasti mempunyai kesaksian. Oh, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di antara mereka. Tolong Geri, saat ini kita mengumpulkan kolekte ya, ambil amplop. Setelah kita mengumpulkan kolekte, kita foto bersama. Kemudian kita makan di bawah ya, di Ayam Penyet Lamongan. Karena gedung ini kita batasnya sampai jam 9 kurang. Karena kalau kita makan di sini, kita sediakan air minum lagi, cuci tangan lagi ya, di bawah ini ya. Kita persembahan, foto bersama, terus kita ke bawah. Tetap semangat ya. Jangan lupa tanggal 14 kita nyoblos. Jangan nanti dibilang pelak